selamat pagi pemirsa Sakti TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar kesehatan dan dipastikan akan bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tema cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang. Seperti apa ya? Lebih lengkapnya nanti akan kita bahas bersama narasumber kita, yaitu Chandra Ningtyas Hermadani, ahli media gizi selaku nutrisionis Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum itu, pemirsa, untuk mendapatkan kesehatan yang optimal ada banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satunya memastikan bahwa setiap nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sesuai dan seimbang. Untuk itu kita perlu mengenali pedoman gizi seimbang dan manfaatnya untuk kesehatan. Selain itu, peran gizi seimbang dalam tubuh kita sangat besar. Selain untuk aktivitas hari-hari, gizi seimbang juga dapat mencegah berbagai penyakit menular maupun tidak menular masuk ke dalam tubuh kita. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tema tentang cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang bersama narasumber kita. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Mangunharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Mangunharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Mangunharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini ada Mbak Caca, panggilan akrabnya. Betul begitu Mbak? Iya betul. Halo, selamat pagi Mbak Agni. Selamat pagi, jadi saya yang disapa, bukan menyapa Mbaknya. Selamat pagi Mbak Caca, Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ini seneng kalau lihat Mbaknya sumringah ya masuk studio ya. Nggak ada beban untuk menjawab pertanyaan dari saya nanti kalau gitu ya. Nah ini tema kita ini kan cukup menarik nih Mbak, yaitu Betul. cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang. Ini mungkin masyarakat masih agak sedikit awam, ternyata peran gizi seimbang itu cukup bagus, cukup baik ya untuk tubuh kita, terutama Betul. kalau diterapkan sehari-hari begitu ya. Betul. Tetapi mungkin sebelum kita bertanya seputar gizi seimbang itu apa dan bagaimana, mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu ya, apa sih itu sebenarnya penyakit tidak menular? Oke, terima kasih Mbak Agni. Jadi seperti yang kita tahu, penyakit tidak menular ya, otomatis tidak menular. Betul. Jadi jenis penyakit itu ada dua, ada yang menular dan tidak menular. Nah kita bahas kali ini yang tidak menular. Contohnya seperti penyakit-penyakit diabetes, penyakit pernafasan, dan juga penyakit kardiovaskular. Penyakit tidak menular sendiri pada definisinya yaitu penyakit yang muncul secara degeneratif atau biasa dalam medis kita sebut kronis. Oke. Nah, kronis itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa dalam jangka waktu yang panjang? Karena berkaitan dengan penurunan usia. Ketika ada penurunan usia, maka ada penurunan fungsi organ di situ. Betul. Nah, dalam fasenya, dalam fase siklus kehidupan kita, mulai dari kita lahir, kemudian remaja, dewasa, dan sampai mencapai lansia, pasti banyak berbagai makanan dan zat gizi yang kita makan kan tentunya. Betul. Nah, dengan zat gizi itu juga berkorelasi terhadap peningkatan penyakit tidak menular apabila tidak kita kontrol, tidak kita sesuaikan apa yang seharusnya masuk ke tubuh kita dan apa yang seharusnya tidak masuk ke tubuh kita, seperti itu. Jadi intinya penyakit tidak menular itu adalah penyakit degeneratif atau penyakit yang mungkin 30% bisa dari keturunan, tapi 70%-nya adalah kembali lagi dari pola hidup kita, sehat atau tidak, seperti itu. Nah, jadi ternyata gizi seimbang ini bisa mengambil peran 70% itu tadi. Betul. Dari pencegahan dari pencegahan penyakit Penyakit tidak menular. menular. Wah, ini yang harus dicatat nih untuk pemirsa yang ada di rumah kalau begitu ya. Tadi Betul. contoh-contohnya penyakit tidak menular tadi apa aja Mbak? Mungkin
boleh di recall lagi, jadi contohnya tadi saya menyebutkan baru secara umum ya. Iya, Jadi betul. ada beberapa jenis seperti penyakit kardiovaskular. Kenapa disebut penyakit kardiovaskular? Karena berkorelasi terhadap peningkatan kadar gula darah, Oke. kadar lipid darah atau lemak. Biasanya kita tahu kolesterol, HDL, LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, cengeng-cengeng di sini gitu ya. Biasanya Betul. keluhannya yang sudah sepuh-sepuh seperti itu. Kemudian juga ada penyakit diabetes mellitus, ada penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan juga ada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ada Nah, beberapa tipe ya kalau betul. diabetesnya. Oke. Nah, yang berkorelasi dengan zat gizi ini kebanyakan adalah diabetes tipe 2. Oke. Kalau tipe 1 itu memang ada kelainan dalam sistem endokrinnya. bukan Tapi karena gizi pola itu hidup tadi. ya, Oke. betul, bukan karena gizi atau pola hidupnya yang salah. Tapi kalau tipe 2 itu pasti berkorelasi terhadap pola hidup atau gaya hidup yang tidak sehat sebelumnya. Bisa dari aktivitas fisiknya yang kurang ataupun makannya yang sembarangan. Seperti itu, yang tinggi-tinggi gula, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penyakit kanker. Ada penyakit kanker, misalkan kanker serviks, kanker payudara, ataupun kanker kelenjar getah bening dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian jadi penyakit kanker ini tidak menular, tapi memang dari mutasi gen. Betul. Dan juga pola hidup kita yang tidak sehat karena sering terpapar oleh radikal bebas, bisa dari asap dan lingkungan yang tidak sehat itu tadi. Betul. Seperti itu. Mungkin itu beberapa jenisnya untuk penyakit tidak menular. Oke, itu yang tadi kategori kardiovaskular. Betul, Dan kardiovaskular. ada beberapa jenis penyakit lain yang tidak Betul, menular. ada penyakit pernafasan juga ada. Jadi penyakit pernafasan ini tidak selalu menular, tapi ada juga yang tidak menular. Salah satunya seperti asma, Iya, PPOK gitu kan. Karena yang menular itu seperti TBC, Nah, itu iya, baru betul. menular. Jadi kalau ada pernafasan, apalagi rumah sakit kami ya Kak ya, itu spesialisasinya adalah di bidang penyakit pernafasan. betul. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Paromanggoharjo di mana nanti saya ke sana ketularan. Tidak, semua penyakit pernafasan itu menular. Seperti itu. Ada kategorinya sendiri lagi. Betul. Dan misalkan pun TBC itu kan karena termasuk salah satu penyakit yang menular itu tadi ya Mbak ya, Betul. kan tidak serta-merta dilayani sembarangan gitu, pasti Betul. diatasi sesuai standar kesehatan yang ada. Jadi pemirsa nggak usah takut gitu ya Betul. Mbak ya. Nah itu kalau untuk beberapa jenis penyakit tidak menular. Nah tapi kalau untuk faktor sendiri, beberapa faktor mungkin yang bisa memicu munculnya penyakit tidak menular ini kira-kira apa aja Mbak? Oke, jadi faktor yang paling banyak sering terjadi untuk meningkatkan resiko penyakit tidak menular itu bisa dari kebiasaan merokok, Ah, oke. seperti itu. Kemudian aktivitas fisik yang kurang. Jadi aktivitas fisik itu tidak hanya olahraga saja, tapi juga aktivitas sehari-hari seperti bekerja, kemudian memasak. Itu ada kalori loh yang dikeluarkan seperti Nah. itu tanpa kita sadari. Tanpa Nah, disadari tanpa ternyata disadari. mengeluarkan kalori juga Betul, gitu dari kegiatan iya. itu gitu. Seperti itu. Kemudian juga bisa dari pola makan. Pola makan yang tidak tepat atau gizi yang tidak seimbang itu tadi. Kenapa bisa tidak seimbang? Karena apa yang dimakan itu mungkin mengenyangkan tapi belum bernilai gizi cukup. Seperti itu. Iya ya, kalau sekarang kan kalau dipikir-pikir lagi makanan zaman sekarang itu kan mengenyangkan, tapi Mengenyangkan. belum tentu mengandung gizi yang cukup. Cukup, Nah, betul. ini nanti yang akan dibahas di segmen berikutnya. Jadi ditahan dulu jawabannya ya Mbak. Saya juga Oke, belum sempat siap. nanya sih, tapi pokoknya jawaban seputar gizi seimbangnya akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu dengan tema cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang. Bersama Mbak Caca selaku nutrisionis dari Rumah Sakit Paromanggoharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi ada disinggung sedikit nih, apa itu penyakit tidak menular, benar ya Mbak ya? Betul. Dan juga gizi seimbang. Ini ternyata ada hubungan berarti ya Mbak ya? Betul, berkorelasi. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan dulu, ini kira-kira hubungannya apa sih antara kedua hal ini gitu kan? Mungkin masyarakat masih awam itu tadi. Betul. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Agni. Jadi kaitan antara gizi seimbang dan juga dengan penyakit tidak menular itu pasti ada kaitannya. Betul. Karena ketika tubuh tidak mendapat asupan gizi atau nutrisi yang maksimal, tentu akan terjadi defisit gizi di situ. Betul.
ketika kita kekurangan salah satu jenis zat gizi saja, misalnya vitamin B12 nih. Vitamin B12 itu hanya terdapat pada pangan hewani, tidak ada pada pangan nabati. Apabila kita terlalu defisit, kita bisa kena anemia. Nah, anemia juga banyak jenisnya, ada anemia megaloblastik atau sel sabit karena kekurangan vitamin B9 ataupun B12. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ketika tubuh kekurangan zat gizi, dia akan rentan untuk terkena penyakit infeksi. Apalagi penyakit infeksi pernafasan yang mudah sekali karena dropletnya dari udara. Kita ngomong aja bisa langsung kena gitu ya. Nah, seperti itu juga. Nah, selain itu karena gizi yang dimakan juga tidak memenuhi tidak memenuhi nutrisi. Misalkan seperti biasanya saya tanya, coba nih Mbak Agni, jadi biasanya, saya ditanya nih. Biasanya kalau makannya apa? Tetap ada sayur. Tetap ada Terus sayur. ada, kalau nggak pakai ayam biasanya pakai tahu tempe kayak gitu-gitu. Terus ada nasi sih yang pasti. Ada nasi, oke. Buah sih yang paling jarang. Nah, Nggak setiap makan itu pasti makan buah itu enggak, tapi tetap diusahakan makan buah sehari entah satu atau berapa, tapi nggak setiap makan yang pasti makan buah gitu sih Mbak. Nah itu gimana nih, porsi makan saya seperti itu apakah sudah benar atau belum? Oke, nah seperti itu juga mungkin di note-nya adalah kekurangan dari vitamin, karena vitamin dan mineral itu banyak terdapat di buah dan sayuran. Betul. Kalau secara zat gizinya itu sudah terpenuhi, zat gizi makro ya, dari karbohidrat, protein dan lemak, dari saya tanya Mbak Agni tadi udah terpenuhi semua. Nah, mungkin untuk yang di bagian vitamin dan mineral itu masih kurang di buah-buahan, karena di buah-buahan itu ada senyawa fitokimianya ini. Ini juga mampu untuk melawan radikal bebas ataupun sel-sel kanker yang mungkin mulai menggerogoti seperti itu. Jadi bisa dicegah juga. Oh gitu. Seperti itu. Berarti jadi makan buah tuh ada perannya juga ya ternyata, nggak cuma sekedar makan buah aja. Nggak usah yang mahal-mahal, yang bisa kita jangkau dimanapun seperti pisang ataupun pepaya. Itu kan udah didapat seperti itu. Apalagi kalau kita punya pohonnya sendiri di belakang rumah, tinggal metik gitu ya. Nggak perlu bayar. Nah, tapi ini berhubung bahas makanan juga nih jadinya kan ya. Kalau makan buah itu berarti apakah setiap kita kan makan, ibarat kata pagi sarapan, makan siang dan makan sore atau makan malam gitu ya Mbak ya. Berarti makan buah itu juga harus di setiap jam makan kita atau bagaimana kira-kira? Kalau tadi saya kan mungkin di satu waktu aja gitu. Kalau seharusnya bagaimana? Oke, untuk konsumsi buah sendiri secukupnya, karena kita tahu kalau isi piringku, nanti bisa teman-teman ataupun Mbak Agni juga search di Google ya, mungkin isi piringku seperti apa, itu 2/3 bagian piring akan diisi oleh sayur dan buah-buahan. Nah, sayur itu pasti 3 kali makan, tapi kalau untuk buah-buahan bisa hanya di waktu selingan makan. Jadi selingan makan itu idealnya adalah 2 kali dalam 1 hari. Kalau makan 3 kali sehari, idealnya kalau selingan itu 2 kali. 2 kali. Nah, untuk porsinya sendiri buah itu bisa antara 100, 200 ataupun 300 gram. 300 gram itu misalnya seperti buah potong seperti semangka, pepaya ataupun melon. Karena dia kandungan airnya banyak, jadi kalorinya jauh lebih sedikit. Jadi dimakan gramasinya agak banyak enggak apa-apa. Oke. Bukan itu kan ya pemirsa, ada jam selingannya. Jadi makanan buah itu di jam selingan, atau kita bilangnya mungkin snack gitu mungkin ya. Tapi snacknya nggak boleh makan seblak ya pemirsa ya. Wah, itu sangat tinggi kalori sekali. Tinggi kalori dan lain-lain. Yang kita sebut mengenyangkan tapi tidak mengandung gizi yang seimbang itu tadi. Nah, ini mungkin berbicara seputar gizi seimbang sesuai dari perannya Mbak Caca gitu ya di Rumah Sakit Paru Manguharjo. Mungkin boleh dijelaskan juga nih, gizi seimbang itu sebenarnya yang seperti apa sih kalau di dunia kesehatan itu? Oke, jadi gizi seimbang itu adalah susunan aneka ragam pangan dalam satu piring yang mengandung jenis dan jumlah yang cukup dengan kebutuhan kalori kita per hari. Jadi intinya gizi seimbang itu adalah cukup secara kualitas dan juga cukup secara kuantitas. Nah, itu tadi. Seperti itu. Jadi pokoknya cukup kualitasnya dan kuantitasnya juga harus cukup. Betul. Gitu. Nah,
Ini berarti setiap makanan pasien yang ada di Rumah Sakit Paru Mangunharjo harus sesuai seleksi dari ahli gizinya juga nih, Mbak? Tentu. Oh tentu. Dan itu harus mengandung semua itu tadi berarti ya? Betul. Kualitas dan kuantitasnya harus seimbang itu tadi ya? Betul. Tapi jangan sakit pemirsa saja. Maksudnya artinya pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Paru Mangunharjo itu memang makanannya itu sudah mengandung gizi-gizi seimbang yang disampaikan oleh Mbak Caca itu tadi. Betul. Nah, tapi kalau untuk jenis zat gizi, kira-kira ada berapa macamnya yang harus atau mungkin yang diperlukan sama tubuh nih kira-kira apa aja gitu? Oke, untuk yang perlu diketahui masyarakat ya, jenis-jenis zat gizi ini ada 6. Jadi ada energi, ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Seperti itu. Nah, yang tergolong zat gizi makro itu adalah energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Sementara ada 4 berarti? Iya, itu yang banyak diperlukan oleh tubuh. Nah, sekitar 70% itu diperlukan oleh tubuh. Nah, 30%-nya dilengkapi dari zat gizi mikro atau sangat sedikit diperlukan oleh tubuh. Misalkan seperti vitamin dan mineral, seperti itu. Contoh vitamin dan mineral itu biasanya seperti zat besi, vitamin C, vitamin A sampai D, seperti itu. Vitamin E, vitamin K, seperti itu. Banyak itu contoh ya? vitamin, betul. Dan mineral itu seperti zat besi atau Fe. Biasanya kalau untuk anak usia remaja kita berikan tablet tambah darah. Oh iya. Ya, programnya dari pemerintah seperti itu. Untuk menunjang dari pemberian vitamin itu tadi. Betul. Kemudian ibu hamil biasanya dianjurkan untuk konsumsi asam folat. Nah, itu vitamin B9 ternyata seperti itu. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu. Betul. Dan masih banyak lagi seperti natrium, magnesium, kalsium, kalium, banyak sekali. Ini kalau dihafal lagi jadi kayak sekolah lagi nih saya. Tapi ternyata emang banyak banget. Betul. Gitu. Dan itu memang harus terpenuhi semua gitu. Harus terpenuhi semua. Nah, ini kan tadi kan ada 6 apa tadi saya tanya? Oh, jenis zat gizi. 6 jenis zat gizi yang harus dipenuhi. Nah, ada dibagi 2 kategori, yaitu makro dan juga mikro. Nah, untuk makronya ini mungkin boleh dikasih contoh nggak sih Mbak, makanan yang mengandung karbohidrat, energi, lemak, dan protein itu tadi kira-kira apa aja gitu? Mungkin yang pemirsa mungkin belum begitu tahu gitu, silahkan. Oke, baik. Jadi energi ini adalah total kalori ketika seorang ahli gizi menghitung dari 5 sumber karbohidrat, dari karbohidrat, protein, lemak maupun vitamin dan mineral tadi. Nah, biasanya untuk jenis karbohidrat itu juga ada jenisnya lagi, Kak. Ada jenis karbohidrat sederhana dan jenis karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini yang paling ditemuin atau yang paling aman untuk dikonsumsi di tubuh dibandingkan karbohidrat sederhana. Seperti itu. Ada nasi, ada itu karbohidrat sorghum, kompleks. Ada nasi, sorghum, gandum, oatmeal kayak gitu. Itu adalah jenis sumber karbohidrat kompleks yang bagus untuk tubuh sebagai sumber energi fungsinya, tujuannya. Kemudian untuk protein sendiri ini sebagai zat pembangun dan pemelihara dan pengganti sel-sel yang sudah rusak. Ini peran protein adalah di situ. Contohnya bisa dari protein hewani dan protein nabati. Nabati seperti yang kita tahu kacang-kacangan, tahu, tempe, dan juga kalau protein hewani ya ayam, telur, ikan, daging seperti itu. Nah, kalau dari lemak sendiri di dalam protein hewani itu pasti mengandung lemak. Betul. Selain dari lemak tumbuh-tumbuhan, dari minyak goreng atau minyak kelapa sawit dan juga minyak chamomile ataupun minyak biji bunga matahari, itu juga terdapat di protein nabati dari hewan-hewani tadi seperti itu. Itu kalau lemaknya. Kemudian yang terakhir tadi ada mineral. Kalau mineral ini harus dengan sayur atau gimana? Apakah ada sayur yang mengandung mineral? Ada ya, Mbak? Pasti ada, kan? Pasti ada. Setiap makanan itu pasti ada mineralnya, baik dari hewani, nabati, betul, dan sayuran seperti itu. Nah, kalau kata netizen, kalau kata masyarakat nih mungkin ya, warganet gitu ya, kan kalau misalnya saya nggak makan buah, kan buah mahal nih sekarang nih Mbak, apalagi yang mengandung mineral gitu. Kalau misalkan saya banyakin minum air putih, apakah itu sudah mengandung mineral? Kan air putih juga mineral, itu gimana tuh? Oke, nah mineral sendiri itu bukan hanya dari air putih ataupun dari air-airan gitu. Mineral terus kita masyarakat awam mengertinya itu air putih, padahal itu enggak. Sebenarnya
Mineral itu adalah kandungan senyawa Fe, senyawa magnesium, kalium, dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu. Dan itu tidak hanya terdapat pada air, di makanan pun juga ada. Dan itu yang harus dipenuhi juga. Betul. Gitu. Bukan dengan minum sampai kembung ya pemirsa ya. Bahaya nanti. Nah itu jadi perbedaannya di situ mungkin ya Mbak. Ini harus di garis merah. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya Mbak. Udah panjang banget ngobrolnya di segmen kedua. Saking asiknya ya, saking serunya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, langsung saja kalau begitu kita lanjutkan ya. Tadi karena terlalu seru jadi saya sampai lupa mau nanya apa gitu sekarang ya. Karena saking banyaknya jawaban yang diinformasikan kepada pemirsa juga dari Mbak Caca. Nah, ini kalau gitu karena kita sudah memasuki pembahasan seputar gizi seimbang nih Mbak ya. Ini kan saya pernah dengar ada yang namanya 4 pilar gizi seimbang. Betul. Nah, ini mungkin juga masyarakat pernah dengar gitu ya, Mak, serenting gitu dengar. Tapi mungkin boleh dijelasin dulu kali ya. 4 pilar gizi seimbang itu kira-kira apa aja sih? Oke, baik. Terima kasih Mbak Agni. Jadi 4 pilar gizi seimbang ini tentunya bagaimana kita dapat mengatur pola hidup kita agar tetap hidup sehat dan mendapatkan badan yang prima. Kadang pernah dengar nggak, saya usianya 50 tapi badan saya dan jiwa saya masih usia 20. Iya, pernah. Nah, nanti di sini kita akan bagi tips-tipsnya dan sekaligus ini memang perlu diketahui oleh masyarakat karena sudah menjadikan program pemerintah juga terkait gizi seimbang. Jadi untuk pilar yang pertama adalah konsumsi beraneka ragam pangan hayati maupun hewani, seperti itu. Jadi aneka ragaman pangan ini bervariasi bukan hanya dari warna tapi juga tekstur dan bentuk nih. Karena bentuknya banyak, warnanya banyak, teksturnya banyak, tentunya akan memberikan berbagai banyak manfaatnya pula, seperti itu. Kemudian yang kedua ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang cukup itu seperti yang belum banyak orang ketahui ya, setiap tahunnya, setiap pertambahan usia kita maka akan menurunkan metabolisme tubuh kita 1%. Nah, makanya itu yang menyebabkan masyarakat mudah sekali lelah ataupun mudah sakit dan mudah sekali meningkat berat badannya. Karena metabolismenya turun. Nah, yang menyebabkan tubuh itu sehat ketika metabolisme tubuhnya cepat. Apa yang masuk itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan untuk jadi energi. Betul. Nah, jadi apa yang kita makan itu fungsinya apa sih? Selain untuk kesehatan, tapi juga untuk pembentukan energi. Kalau kita nggak makan, kita mau dapat energi dari mana? Seperti itu. Nah, makanya ini aktivitas fisik ini sangat perlu sekali. Misalkan tidak bisa olahraga setiap hari, nggak apa-apa. Kita awali dengan 2 kali seminggu, kemudian naik lagi 3 kali seminggu, dan sesuai anjuran dari Kemenkes bisa 5 kali dalam seminggu. Durasinya nggak perlu lama-lama, cukup 30 menit saja. Itu sudah membuat badan kita jadi jauh lebih bugar dan juga menjaga metabolisme kita tetap pada jalurnya. Seperti itu. Semakin kita rutin ataupun rajin melakukan aktivitas fisik, maka metabolisme tubuh kita juga akan semakin cepat dan pembakaran kalorinya juga semakin cepat. Nah, itu yang bikin tubuh kita bisa ideal berat badannya, seperti itu. Baik, itu yang kedua adalah aktivitas fisik. Nah, tapi tuh anak-anak zaman sekarang, Bapak, Ibu dan sekalian, banyak sekali yang mengusung konsep hidup itu mageran. Nah, loh, kan jadi susah ini, Mbak. Betul. Aktivitas fisiknya ini kok mager, terus scroll-scroll handphone, screen time-nya tuh sampai tidak terhitung. Ini
berarti tidak termasuk dalam 4 pilar gizi seimbang ya? Betul, jadi memang perlu harus dirubah ini. Iya, jadi memang seiring berjalannya perkembangan zaman membuat manusia ini semakin mudah mengakses segala hal. Betul. Tapi minusnya adalah mengurangi daya gerak kita, membatasi daya gerak kita dengan sesuatu yang instan. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat agar tidak terlena. Nah, jadi tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga 30 menit aja ataupun melakukan aktivitas fisik rutin setiap harinya. betul. Bekerja pun ada loh kalori yang dikeluarkan seperti Meskipun itu. mungkin nggak seberapa gitu dengan aktivitas fisik kita seperti olahraga atau apa gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, itu tadi yang kedua. Betul. Kemudian yang ketiga, 4 pilar yang ketiga adalah Yang ketiga adalah pola hidup bersih. Nah, pola jadi hidup bersih. hidup bersih ini tidak hanya dari diri kita sendiri, Betul. yang rajin mencuci tangan, kemudian rajin mandi nih tentunya, yang mager mandi nih. Aduh. Kemudian dari lingkungan sekitar kita, misalkan ada yang kotor harus segera dibersihkan. Dari manapun harusnya diusahakan untuk bisa cuci tangan kapanpun dan dimanapun, karena tangan kita ini adalah tempat kuman dan virus berkumpul. Bahkan setelah makan ataupun sebelum makan itu sebaiknya harus cuci tangan seperti itu, karena ketika tubuh kita terinfeksi, misalkan seperti diare, otomatis hygiene sanitasi kita memang tidak terjaga. Oleh sebab itu bakteri E. coli ini dapat masuk ke tubuh kita, bisa melalui tangan rata-rata kebanyakan nih dari makanan ataupun dari pengolahan yang tidak higienis seperti itu. Nah, itu dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diare contohnya. Kalau diare itu kategorinya menular karena pola hidup yang tidak bersih itu tadi. Ketika kita diare, maka kebutuhan cairan dalam tubuh kita itu akan berkurang sangat banyak. Nah, ketika tubuh kekurangan cairan sangat banyak, tentu mineralnya akan berkurang. Iya. Nah, dari situ kita akan kekurangan kalori atau kekurangan energi dan zat gizi yang banyak terbuang melalui diare itu tadi. Oleh sebab itu, makanya perlu asupan yang lebih ketika kita diare dan mencegah atau menghindari makanan-makanan yang mungkin memicu diare lagi seperti itu. Oke, itu yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat terakhir? Yang keempat adalah memantau berat badan agar ideal. Agak susah nih kayaknya yang keempat ya. Gak susah ini gitu. Iya, jadi memantau berat badan ideal ini bukan harus setiap hari nimbang, harus seperti itu. Jadi ya, Mbak, ya. nimbang itu adalah idealnya ketika kita bangun tidur dan setelah buang air besar, kemudian belum makan ataupun sarapan apapun, boleh minum air putih, kemudian kita timbang. Itu adalah timbangan berat badan ideal yang akurat. Nah, ideal itu ketika nanti dihitung nih, ada rumusnya, berat badan per tinggi badan dalam meter dibagi. Pernah dengar nih. Nah, nanti bisa dicari di Google deh terkait untuk mau menghitung berat badan idealnya berapa nih. Nah, itu ada rumusnya di situ, boleh teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, jadi bagaimana cara memantau berat badan agar ideal? Ya tadi kembali ke 3 pilar sebelumnya. Jadi makan beraneka ragam makanan, kemudian melakukan aktivitas fisik yang cukup, dan juga melakukan pola hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Dari poin yang terakhir tadi, pokoknya yang nomor 4 ini kuncinya ada di 3 yang pertama tadi, pemirsa. Kan gitu. Jadi kalau pengen punya tubuh yang ideal ini karena ada banyak fungsi dan manfaatnya ya Mbak. Ya nggak cuman demi keelokan, kecantikan aja, enggak, tapi juga demi kesehatan pastinya. Kalau berat badannya ideal kan nggak obesitas tuh pasti, benar gitu ya Mbak ya. Dan tidak akan menjadi tidak beresiko menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Betul. Itu tadi kenapa tema kita adalah cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang. Nah, tapi kalau ngomongin soal makanan nih Mbak, dan seputar pengolahan makanan, kita kan tahu ya bahwa makanan itu kan sekarang sudah banyak sekali gitu kan ya, dengan berbagai macam cara pengolahan. Nah, kalau misalkan nih, ada nggak sih, apakah mungkin salah mengolah bahan makanan yang dapat mengurangi kandungan gizinya gitu? Betul. Misalkan contohnya gini deh Mbak, sorry. Contohnya kalau kita ini kan goreng tempe gitu. Tempe, kalau tempe aja belum digoreng kandungan gizinya berapa, terus sama apakah itu nanti ketika sudah digoreng kandungan gizinya akan berubah atau bagaimana kira-kira? Oke, sebelumnya saya mau tanya lagi nih ke Mbak Agni. Nah, ditanya lagi saya. Kan jadi grogi saya kalau ditanya terus ya. Gimana Mbak, gimana? Biasanya Mbak Agni kalau untuk jajan nih sukanya jajanan apa? Apa ya?
Saya sukanya bakso sih, kalau bakso kuah. Nah kalau goreng-gorengan saya juga suka kebetulan. Sukanya martabak, martabak telur. Oke, kalau untuk minumannya kan dewasa ini banyak sekali minuman-minuman seperti boba-bobaan, kalau kemudian untuk itu saya untungnya nggak terlalu suka sih. itu. Lebih suka kopi susu gula aren kayak gitu-gitu. Atau yang creamy gitu sih suka. Tapi kalau boba saya nggak suka. Oke. Tapi Gimana Mbak? masih Saya suka sehat ya? atau belum? Biasanya kalau ngopi milihnya apa? Kopi susu gula aren. Kopi susu Ada aren. susunya ya? Oke, nanti kita bahas nih. Nah, Oke, oke, boleh gimana? ditunjukin gambarnya? Oke, ini kita mau, ada materinya nih. Iya. Nah, ini pemirsa bisa lihat juga ya. Ini apa ini Mbak? Betul. Kira-kira boleh Jadi, dijelasin dulu. Di sini ada contoh pengolahan makanan ya. Ada pisang dan juga ada ubi. Nah, di situ untuk pisang yang benar-benar matang tapi belum diolah, zat gizinya ada di 89 kalori per 100 gram pisang. Dan Oke. itu mengandung lemak 0,33 gram dan karbohidrat 22,8 gram. Sementara proteinnya 1,09 gram. Sementara ketika sudah melalui pengolahan, apalagi sudah jadi pisang goreng, per 100 gramnya pisang goreng ya, otomatis kalau ditambahin tepung jadi nggak 100 gram lagi dong, jadi banyak, jadi lebih banyak lagi, tinggal dikalikan aja nantinya. Oh iya bener Nah, ya. Kalau sama-sama 100 gram dengan pisang goreng, itu kalorinya per 100 gram ada 252. Coba Naiknya bandingin aja. jauh sekali. Tuh kan, banyak sekali. Kemudian lemaknya, coba kita perhatikan. Ya ampun, dari Jadi 0,33, gimana sih Mbak lihatnya? Ya, 0,33. 0,33 jadi 13,27 gram. Itu Betul. lemak tok. Lemak tok. Lemaknya bisa berkali-kali lipat kan. Kemudian karbohidratnya tidak terlalu berpengaruh ya, Iya, benar, hanya naiknya benar. sedikit. Nah, kemudian proteinnya juga tidak terlalu berpengaruh, hanya naik sedikit. Nah, yang perlu kita soroti adalah bagian lemaknya ini. Kenapa bisa meningkat? Oke. Karena pengolahan makanan itu menentukan kualitas zat gizi yang kita konsumsi. Karena melalui pemanasan, jadi sejenis protein itu akan mudah lisis atau pecah ketika melalui proses pemasakan berulang kali. Untuk protein. Kalau untuk lemaknya, dia akan meningkat berkali-kali lipat ketika melalui proses pengolahan yang lama. Jadi kita lihat aja proses pengolahan rebus telur deh. Rebus iya telur bener. 10 menit, 12 menit, 15 menit sama 30 menit. Nah, Itu beda. kuningnya kan lama-lama akan memudar, akan pucat. Nah, itu bisa kita lihat proteinnya juga ikut menghilang di situ, dan lemaknya malah ikut meninggi karena ketika melalui proses penggorengan, terutama lemak yang baik tadi akan jadi lemak trans atau lemak jahat. Nah, yang itu juga mengakibatkan penyakit kolesterol ataupun kardiovaskular tadi, peningkatan lemak darah, lipid, trigliserid ataupun LDL dalam tubuh. Makanya orang sepuh-sepuh banyak kena asam urat dan kolesterol karena makanannya sayur-sayurnya suka dipanasi. Betul sekali. Kalau kita bilangnya apa sih? apalagi yang Blendrang. santan-santanan gitu. Ya, blendrang. Wah bahaya ternyata ya Mbak. Bahaya. Ibu-ibu mbak-mbak uting nggih ngapunten. Ternyata blendrang itu berbahaya. Bahaya. Oh karena pengolahan yang berulang itu tadi. Berulang. Pengolahan di awal pertama aja sudah menambah lemak dan kolesterolnya gitu dan lemak dan mengurangi Mengurangi proteinnya. protein, menambah lemak. Menambah lemak, terus kemudian diolah lagi, dipanasin lagi ya tambah berkurang Tambah lagi. berkurang lagi, lemaknya tambah meningkat banyak lagi. Aduh, jangan makan blendrang pemirsa ya. Oke, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya permasalahan blendrang ini di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa nih di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, masih membahas seputar cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang bersama Mbak Caca ya, selaku nutrisionis dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah tadi sudah banyak sekali informasi yang disampaikan Mbak Caca untuk pemirsa dari rumah ya. Tapi ini ada pertanyaan juga yang menarik nih Mbak, ini nggak tahu nih tim kreatifnya emang kreatif beneran kayaknya. Ini ada istilah makanan pelangi gitu Mbak. Betul. Makanan pelangi ini maksudnya makanannya harus warna-warni, nasinya kuning, terus atau gimana nih kira-kira? Oke, jadi ini menarik ya. bener. Kita sisipkan makanan pelangi karena berhubung dengan gizi seimbang. Betul. Nah, jadi pernah dengar nggak Mbak tentang let's paint your plate with color? Jadi belum pernah kayaknya. oke, Ini jadi gimana ini Mbak? istilah
piringmu dengan beraneka ragam warna makanan. Seperti itu. Nah, itu kenapa disebut warna makanan pelangi? Karena kembali lagi ke pilar gizi seimbang tadi, makan beraneka ragam jenis makanan. Benar. Makanan itu kan warnanya beraneka ragam, tentunya manfaatnya juga beraneka ragam. Apa sih yang membuat makanan itu jadi bermanfaat atau berfungsi bagi tubuh kita? Karena dalam berbagai warna makanan itu fungsinya ada sendiri-sendiri. Iya, manfaatnya seperti itu, manfaatnya sendiri-sendiri. Jadi ketika dan yang memberi warna, senyawa yang memberi warna pada makanan itu disebut senyawa fitokimia. Itu selain bermanfaat untuk buah-buahan memberi warnanya itu sendiri, juga bermanfaat untuk tubuh dalam menangkal radikal bebas. Nah, jadi itu radikal bebas itu sebagai penyebab nomor 1 mutasi gen penyebab kanker. Oh gitu, si radikal bebas itu tadi. Betul. Nah, biasanya makanan pelangi ini selalu banyak terdapat di sayur dan buah-buahan. Jadi selain beraneka ragam warna tadi, nah senyawa fitokimia tadi kan yang untuk menangkal radikal bebas sebagai penyebab kanker, itu juga bermanfaat bukan hanya buat kesehatan tapi juga untuk kebugaran kita. Biasanya diet seperti itu banyak makan mengkonsumsi misalkan jenis buah-buahan ini ataupun sayur-sayuran ini. Nah, misalkan sebagai contoh nih, sayuran berwarna merah, tentunya dia kandungan likopennya cukup tinggi dan itu bagus untuk melawan sel-sel radikal bebas tadi ataupun penyebab kanker tadi. Contohnya ada di tomat dan semangka. Nah, biasanya masyarakat itu stereotipnya adalah makanan hijau-hijau itu yang sehat. Belum tentu yang hijau-hijau itu yang sehat. Justru lebih beraneka ragam, makanya disebut makanan pelangi tadi, beraneka ragam warnanya itu yang jauh lebih baik ataupun lebih seimbang lagi tentunya. Misalkan warna kuning. Nah, warna kuning ataupun jingga seperti ada pada pepaya, mangga, kemudian dan lain sebagainya pada kentang. Ada labu juga gitu. Ada labu, ya labunya Cinderella yang orange itu ya. Nah, itu juga tinggi akan kandungan fitokimia sebagai untuk biasanya penangkal radikal bebas. Selain itu juga dapat menurunkan risiko kolesterol. Nah, jadi bisa ditekan dari warna yang makanan berwarna kuning ataupun kejingga-jinggaan gitu. Dapat menekan timbunan kolesterol dalam tubuh seperti itu. Kemudian warna hijau tadi ya, warna hijau sebagai sama dengan fungsinya dengan warna makanan berwarna merah sebagai radikal bebas dan juga menyehatkan mata, kemudian menghaluskan kulit dan vitamin E yang tinggi. Nah, vitamin E ini fungsinya untuk melawan jerawat-jerawat jahat yang muncul seperti itu. Kemudian ada warna putih ini, warna putih itu kaya akan glutathione ya biasanya. Itu fungsinya apa? Glutathione itu fungsinya untuk menghaluskan kulit, peremajaan, betul, untuk mencerahkan peremajaan sel-sel kulit, jadi kulitnya bisa glowing nih, seperti yang kayak netizen masyarakat pada suka nih yang glowing gitu ya wajahnya. Tapi pada nggak mau makan sayur, nah itu gitu. Salahnya kan gitu. Betul, ya Mbak. Padahal kita bisa dapet loh yang murah daripada harus perawatan yang mahal-mahal. Mungkin perawatan boleh sebagai penunjang, tapi tetap yang utama adalah apa yang kita konsumsi. Betul. Karena apa yang kita konsumsi itu yang kita dapatkan. Makanya kan ada juga tuh Mbak istilah apa namanya, cantiknya itu dimakan gitu loh. Kalau pengen cantik itu dimakan. Betul. Jadi obat-obatannya itu dimakan. Betul. Tapi bukan obat-obatan dalam kimia ya, tapi Betul. salah satunya adalah makanan-makanan sehat yang dianjurkan itu tadi. Betul. Juga ada warna hitam. Hitam itu juga bukan berarti gosong ya. Karena kalau gosong beda lagi tuh. Malah justru zat karsinogenik penyebab kankernya jauh lebih tinggi. Tapi kalau hitam misalkan betul. Jadi ke distract nih saya. Jadi makanan gosong itu zat penyebab kankernya lebih tinggi. Jadi nggak boleh makan makanan gosong ya? Iya, makan makanan gosong. Ini juga harus dicatat. Biasanya ada pada makanan yang dibakar-bakar seperti itu. Boleh sekali-sekali untuk makan makanan yang dibakar seperti sate ataupun ikan bakar, ayam bakar. Tapi alangkah lebih baiknya apabila itu dikonsumsi yang tidak bagian gosongnya itu loh Kak. Jadi tetap dimakan. Suka loh. Iya, nah itu yang perlu masyarakat ketahui bahwa itu sebenarnya berbahaya karena kandungan karsinogeniknya sangat tinggi, radikal bebasnya juga sangat tinggi. Jadi betul, jadi itu lebih berbahaya.
Nah, yang aman adalah yang benar-benar berwarna hitam. Pernah dengar nih biasanya bawang hitam Iya, tahu, seperti tahu. itu. Nah, itu justru akan memberikan manfaat untuk menurunkan kadar gula darah atau kadar lemak darah dalam tubuh Oke. seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lain. Wah, ini kalau misalnya kita bahas gizi seimbang ini kayaknya 1 jam aja kurang nih. Saya perlu 24 jam ngobrol sama Mbak Caca gitu ya. Karena ini topiknya cukup menarik dan banyak sekali yang dibahas Betul, gitu. dan relate ya Nah, dengan dan relate sama kehidupan saya juga masyarakat terutama. Tapi kalau untuk dari berbagai macam zat gizi itu tadi, itu harus semuanya ada di satu kali makan kita. Oke, untuk dari berbagai jenis zat gizi tadi memang harus ada, tapi pilih yang mudah dijangkau atau mudah didapat saja. Kalau memang biasanya kalau kita pengen diet nih ya, mindsetnya harus, oh aku harus nyari oatmeal nih. Padahal nggak perlu oatmeal, cukup nasi tapi porsinya yang dikurangin gitu. seperti itu. Oh aku makannya nggak goreng-gorengan sama sekali, aku harus godok-godokan, ya nggak mesti seperti itu. Tergantung cara pengolahan dan porsinya tadi yang disesuaikan. Nanti kalau nggak dapat lemak juga bakalan lemes. Betul, tidak ada cadangan energi dan juga tidak ada yang dibentuk untuk menjadi lemak sebagai pelindung jaringan lunak pada tubuh seperti pada jantung, pada liver, seperti itu pasti ada lapisan lemak yang melapisi itu agar ditahan dari benturan biasanya. Betul, jadi kita tetap butuh kok itu Tetap tadi. butuh. Karena emang tadi kan ada 6 ya Mbak ya. Betul. Ke apa tadi namanya, zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dan itu harus terpenuhi dan Betul. memenuhinya pun juga ada berbagai macam caranya gitu ya. Nah ini karena tadi sudah disinggung seputar diet juga nih, berarti orang yang diet ini harus memenuhi semua gizi seimbang itu tadi juga ya Mbak ya. Betul. Tentunya kalau diet yang disarankan oleh asosiasi dietitian ataupun dari nutrisionis pastinya akan diarahkan untuk pola gizi seimbang dibandingkan pemilihan metode diet seperti diet keto, mayo dan lain sebagainya. Atau Mungkin kalau olahraga yang ekstrim gitu juga tidak disarankan kalau ya. mayo mungkin cocok untuk bagi penderita hipertensi karena kan dia rendah natrium atau rendah garam. Tapi kalau untuk teman-teman yang sehat, tidak ada riwayat penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular lainnya, itu cukup dengan pola gizi seimbang. Yang diatur adalah pola hidupnya, jadi mindsetnya yang diatur. Saya mau berubah untuk pola hidup sehat demi kesehatan saya. Betul. Berat badan yang naik ataupun turun itu adalah bonus. Nah, kalau mindsetnya sudah di-set seperti itu, maka dia akan mencukupi kebutuhan tubuh apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Oke, dan apa yang dihindari, bukan Betul, gitu ya Mbak ya. iya. Jadi sudah harusnya memang tetap memenuhi gizi seimbang itu tadi, tapi ada porsinya dan Ada pola hidupnya juga porsinya, harus lebih betul. berubah. Kalau makanannya sudah diatur tapi pola hidupnya tidak diubah, Betul. tidak diatur, ya sama aja Sama aja, bohong. masih merokok, kemudian masih males-malesan, mager. Tentunya kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metabolisme tubuhnya berkurang, tetap makan, terus apa yang mau dibakar kalau tidak ada aktivitas fisik? Jadi yang masuk tidak seimbang dengan apa yang dikeluarkan, seperti itu. Tuh salahnya pemirsa, bukan salah saya. Oke, nanti akan kita lanjut lagi di segmen berikutnya kalau gitu ya Mbak Caca ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang mungkin masih penasaran gimana sih ending dari pembahasan topik kita pada pagi hari ini gitu ya, nantikan segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu bersama nutrisionis dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Nah, karena sudah di segmen terakhir ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa mungkin yang baru saja bergabung, baru saja menyaksikan, bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, karena sudah di segmen terakhir, ini masih ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan. Semoga waktunya cukup ya Mbak Caca ya. Nah, ini pertanyaannya yaitu tentang kekurangan gizi.
Nah, betul. ini kan mungkin kita tahu nih kita kekurangan gizi. Terus kita kan pasti akan kena beberapa penyakit, entah itu penyakit yang ekstrim, menular ataupun tidak menular gitu ya. Tapi kalau kita mengalami kelebihan gizi nih, kira-kira apa yang terjadi di tubuh kita? Apakah ini sesuatu yang baik atau tidak kira-kira? Oke, baik. Terima kasih Mbak Agni. Jadi sama saja. Jadi masalah gizi di Indonesia itu bukan hanya dari kekurangan gizi, tapi juga dengan kelebihan gizi. Biasa kita dalam medis menyebutnya double burden. Jadi dua masalah ganda yang memang benar-benar harus dituntaskan. Apalagi belakangan ini tren obesitas itu makin meningkat. Nah, jadi tentu ada dampak negatifnya kelebihan gizi. Jadi Betul. gizi itu harusnya cukup, bukannya kurang ataupun berlebih. Nah, ketika tubuh mengalami kelebihan zat gizi, terutama kelebihan dari segi gula ataupun dari segi intake lemaknya ataupun dari segi garam dan juga garam dan juga manis-manisan seperti Gula-gulanya. itu, gula-gulanya seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, seperti sosis, seperti nugget itu, dan juga mie instan, semua jenis bahan makanan instan, kalau teman-teman cermat nih untuk melihat kandungan nilai Kandungannya ya, gizinya di benar. belakang, itu natriumnya sangat banyak sekali dibandingkan makanan-makanan sebelum diolah. Jadi itu adalah makanan setengah jadi kan. Betul. Nah, itu pasti kandungan natriumnya jauh lebih tinggi dan kandungan gulanya pun jauh lebih tinggi dibandingkan makanan-makanan yang tidak diolah dengan ultra processed food. Ultra processed food itu seperti tadi, sosis, nugget, kemudian mie instan dan lain Betul. sebagainya. Nah, ketika tubuh mengalami kelebihan asupan karbohidrat ataupun gula sederhana tadi seperti yang manis-manis, kemudian kandungan intake lemaknya juga terlalu tinggi, kemudian garam dan juga natriumnya itu meningkat, maka juga akan meningkatkan risiko penyakit tidak menular tadi tentunya. Semakin banyak, kemudian maka semakin obesitas seseorang, maka resiko untuk terkena penyakit tidak menular itu jauh lebih tinggi. Biasanya pasti menyerangnya ke penyakit kardiovaskular tadi seperti penyakit Betul. jantung dan Diabetes, pembuluh darah, diabetes, hipertensi seperti itu karena kelebihan zat-zat gizi yang seharusnya dikonsumsi secara cukup. Misalkan garam itu idealnya hanya dikonsumsi 2000 mg per hari. Sehari. Sementara kalau lihat di kemasan mie itu ya, itu banyak tuh ya berapa betul. gram, Itu berapa natriumnya miligram. sudah berapa gram. Jadi asupan natrium kita itu selalu berlebih setiap harinya tanpa kita sadari tentunya. Betul. Kan, karena kita melihatnya dari porsinya aja. Porsinya nih sedikit nih, mie satu kurang, mie dua kebanyakan. Biasanya kayak Ternyata gitu kan. ada kandungan yang mungkin kita tidak sadari itu tadi. Betul. Nah, itu yang menyebabkan peningkatan risiko untuk terjangkit penyakit tidak menular. Jadi nggak cuman kekurangan gizi seimbang saja pemirsa yang berbahaya, tapi kelebihan pun juga ada bahayanya. Nah, itu makanya kenapa harus cukup. Nah, ya kan? Nah, ini mungkin ada tips atau mungkin cara gitu nggak sih Mbak yang mungkin bisa dilakukan oleh pemirsa dari rumah, cara mencegah penyakit tidak menular ini dari segi gizinya gitu. Mungkin Oke. ada, silahkan. Oke, baik. Jadi untuk mencegah agar tubuh tetap bugar dan sehat dan terhindar dari penyakit tidak menular ataupun penyakit infeksi lainnya, tentunya harus cerdik ya. Cerdik dengan cek kesehatan secara teratur atau secara berkala, kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup, kemudian mengkonsumsi beraneka ragam makanan yang cukup untuk tubuh, tidak berlebihan, kemudian menjaga berat badan ideal tadi, dan selain itu pola hidup bersih dan sehat juga perlu dilakukan, ditingkatkan setiap hari. Misalkan kita masih males nih untuk sedikit-sedikit cuci tangan atau sedikit-sedikit bersih-bersih, nah itu dimulai dari niat kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Kayaknya yang terakhir ini agak susah nih. Betul. Ini agak susah gitu ya mengelola Iya. stres dengan baik gitu. Mengelola stres. Jadi stres pun perlu dikelola ya, agar karena Benar. penyakit-penyakit pun tidak hanya dari gizi, dari psikis juga dapat mempengaruhi. Betul. Seperti itu. Ada banyak faktor lah. Betul. Salah satunya adalah dari kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Aduh, Betul. jatuh kan. Sebentar pemirsa. Jadi itu mungkin yang harus jadi catatan juga untuk pemirsa ada di rumah. Bagaimana cara mencegah penularan atau mungkin
mencegah penyakit tidak menular ini dari segi gizinya. Betul. Wah, tadi sudah komplit banget nih yang disampaikan dari segmen 1 sampai 4 dan sampai segmen 5 ini masih banyak informasi yang disampaikan oleh Mbak Caca. Ini karena sudah di segmen terakhir Mbak Caca ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi sebelum kita tutup segmennya yang tadi masih terlewat, boleh disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah, silahkan. Baik, terima kasih untuk masyarakat dan teman-teman yang mungkin mulai sadar akan pentingnya hidup sehat, maka mulai sekarang niatkan dalam diri untuk mengkonsumsi makanan beraneka ragam, makanan yang bergizi seimbang. Selain itu juga penuhi kebutuhan harian Anda dengan mengimbangi dengan aktivitas fisik dan juga pola hidup bersih yang terus rutin dilakukan. Kemudian jangan terlena dengan makanan-makanan yang mengenyangkan, karena yang kenyang belum tentu bergizi seimbang. Nah, itu tagline-nya jadi. Karena yang mengenyangkan belum tentu mengandung gizi yang seimbang. Ingat ya pemirsa ya, pesannya Mbak Caca hari ini ya. Jadi semoga informasi yang disampaikan hari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Nggak cuma didengerin dan dilihat aja, tapi juga diterapkan di rumah ya pemirsa ya. Saya pun juga mungkin jadi diingetin lagi nih sama Mbak Caca, oh ternyata ada kalau mau diet, kalau pengen punya bentuk badan yang bagus, ideal, berat badannya ideal, itu harus makan step ini. Dan kalau makan tuh nggak cuma sembarangan pemirsa ya, harus dijaga gitu, apalagi yang masih muda-muda. Betul. Ya? Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Caca udah hadir di Studio Sakti TV, sudah berbagi, sudah bersenda gurau dengan saya pada pagi hari ini ya. Dan untuk pemirsa juga terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Sehat Selalu di episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya ya. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tahan dulu.